Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil, Saya Dinur Hasbi. kami mahasiswa kedokteran Fikia Universitas Airlangga. Kami akan membahas fisiologi dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjalankan ibadah haji adalah impian dari setiap muslim. Sebuah perjalanan spiritual yang menuntut kesiapan fisik dan juga mental. Namun, tak jarang jamaah mengalami gangguan pencernaan, terutama diare. Bayangkan di tengah kekusyukan ibadah, perut terasa melilit dan harus bolak-balik ke kamar kecil. Perubahan jadwal makan yang drastis, jenis makanan yang berbeda dari biasanya, ditambah stres perjalanan dapat mengagetkan sistem pencernaan kita. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana tubuh kita, khususnya sistem pencernaan beradaptasi, atau kadang kewalahan dengan perubahan ini? Mari kita bedah fisiologi di baliknya. Sistem pencernaan kita adalah pabrik pengolahan makanan yang luar biasa, terbentang dari mulut hingga anus. Organ utamanya meliputi lambung, tempat makanan disimpan sementara dan dicerna secara kimiawi oleh asam dan enzim. Lalu ada usus halus, terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum, yang merupakan arena utama pencernaan lanjutan dan penyerapan nutrisi seperti gula, asam amino, dan lemak. Terakhir, usus besar atau kolon bertugas menyerap sisa air dan elektrolit serta membentuk feses. Proses ini dikoordinasi oleh sistem saraf enterik di dalam usus dan sistem saraf pusat, otak, melalui sumbu otak usus gut brain axis serta dipengaruhi oleh sumbu usus hati gut liver axis yang menghubungkan metabolisme usus dengan hati. Jika kita berbesar dinding usus, kita akan menemukan lapisan mukosa yang kompleks. Di usus halus, permukaannya dilapisi fili dan juga mikrofili yang memperluas area penyerapan secara masif. Lapisan terluar adalah epitel usus, barisan sel tunggal yang berfungsi sebagai sawar atau barrier selektif. Sel utamanya adalah enterosit yang menyerap nutrisi. Di antaranya terdapat sel goblet yang memproduksi lapisan lendir seperti mukus pelindung, dan juga sel panet di dasar kripta yang mengeluarkan peptida antimikroba. Antar sel epitel diikat erat oleh taut erat atau tight junction. Struktur protein kompleks yang mengontrol lalu lintas zat antar sel melalui jalur paraseluler dan juga menjaga integritas sawar usus. Di tingkat molekuler, pencernaan bergantung pada enzim, protein pemecah molekul makanan. Amilase memecah karbohidrat, protease seperti pepsin di lambung memecah protein, dan lipase memecah lemak. Penyerapan nutrisi melibatkan transporter spesifik di membran sel, contohnya SGLT1 untuk glukosa. Integritas sawar paraseluler diatur oleh protein tight junction seperti claudin, okludin, dan ZO1. Selain itu, usus kita dihuni oleh triliunan mikroorganisme. Mikrobiota usus yang berperan penting dalam mencerna serat, memproduksi vitamin, melatih sistem imun, dan menghasilkan metabolit seperti asam lemak rantai pendek SCVA. Contohnya butirat yang menjadi sumber energi sel usus dan menjaga kesehatan sawar. Proses pencernaan dimulai dari pengolahan mekanis di mulut dan juga lambung, diikuti pemecahan kimiawi oleh enzim. Nutrisi diserap melalui beberapa jalur transseluler, yaitu melalui melintasi sel, dan juga paraseluler melalui celah antar sel yang dikontrol oleh tight junction, dan juga transport aktif di mana membutuhkan energi dan juga transporter spesifik atau endositosis untuk molekul besar atau bakteri. Keseimbangan air dan elektrolit sangat penting. Usus menyerap sebagian besar air yang kita minum dan hasilkan dari sekresi internal. Namun juga bisa mensekresikan cairan jika ada pemicu, melibatkan kanal seperti CFTR. Mikrobiota usus berperan dalam fermentasi sisa makanan tak tercerna di serat atau di usus besar, menghasilkan SCFA
dan juga gas, serta membantu menjaga fungsi sawar usus. Gangguan pada sistem ini bisa memicu masalah di lambung. Stres atau perubahan pola makan bisa memperlambat pengosongan lambung. Di usus halus, jika enzim kurang, misal laktase untuk laktosa susu atau transporter rusak, misal SGLT1 pada CGGM, gula tak terserap akan menarik air ke usus, menyebabkan diare osmotik. Kerusakan sawar usus atau peningkatan permeabilitas seperti leaky gut bisa dipicu stres, infeksi, atau diet, memungkinkan zat yang seharusnya tertahan di lumen masuk ke jaringan, memicu inflamasi. Di usus besar, perubahan mikrobiota, disbiosis. Akibat diet baru, stres atau antibiotik bisa mengurangi produksi SCFA, mengganggu motilitas gerak usus, dan memudahkan pertumbuhan bakteri patogen, menyebabkan diare atau konstipasi. Secara molekuler, gangguan protein tight junction akan meningkatkan permeabilitas paraseluler. Nah, saat haji, sistem pencernaan zaman diuji. Perubahan jadwal makan mengganggu ritme alami pencernaan dan juga aktivitas dari mikrobiota. Tubuh yang terbiasa makan pada jam tertentu perlu diadaptasi lagi. Jenis makanan baru, dengan bumbu yang berbeda, cara masak yang berbeda, atau kandungan lemak atau gula serat yang berbeda, bisa sulit dicerna atau mengandung komponen seperti FODMAP yang memicu gas dan menarik air, atau penyebab dari diare osmotik. Paparan mikroba baru dari makanan atau lingkungan juga bisa menyebabkan infeksi atau traveler's diarrhea, ditambah stres fisik dan fisiologis, perjalanan serta ibadah, dan juga risiko dehidrasi. Kombinasi ini dapat menyebabkan yang pertama adalah disbiosis, mengganggu keseimbangan mikrobiota usus. Yang kedua, meningkatkan permeabilitas usus atau leaky gut. Yang ketiga, menimbulkan efek osmotik dari makanan tak tercerna. Yang keempat, mengubah motilitas dari usus. Semua faktor ini berkontribusi pada munculnya diare sebagai respons tubuh yang kewalahan terhadap adaptasinya. Diare saat haji memang tidak nyaman, tapi seringkali merupakan bagian dari adaptasi tubuh. Dengarkan sinyal tubuh Anda. Cobalah beradaptasi secara bertahap dengan makanan baru. Jangan langsung berlebihan. Jaga kebersihan tangan dan makanan untuk mencegah infeksi. Minum air putih yang cukup sangat penting untuk mencegah dehidrasi, terutama saat diare. Pertimbangkan membawa atau mengonsumsi probiotik setelah konsultasi dokter, yang mungkin membantu menjaga keseimbangan mikrobiota. Jika diare berat atau berkepanjangan, jangan ragu mencari pertolongan medis. Menjaga kesehatan pencernaan adalah bagian ikhtiar kita untuk dapat fokus dan khusyuk dalam menjalankan setiap rukun dan sunnah haji. Semoga ibadah kita lancar dan mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.